tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat. Perbedaan keduanya yaitu kalimat transitif membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut memiliki subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat transitif dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objeknya. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat dapat menjadi kalimat yang baik. Karena tidak ada objek, kalimat intransitif tidak dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif. Jika dipaksakan membalik kalimatnya, akan terasa aneh atau maknanya berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat transitif. Adik membaca buku. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kalimat aktif dapat dilihat dari predikat yang menggunakan awalan me. Kalimat ini dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku semula objek menjadi subjek. Membaca sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu dibaca. Dan adik yang semula subjek menjadi objek dengan tambahan kata penghubung oleh. Contoh kalimat transitif bentuk lain. Ibu membelikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan baru sebagai pelengkap. Jika dibalik menjadi, adik dibelikan ibu mainan baru. Subjek, predikat, dan objek merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Namun, posisi pelengkap tidak dapat ikut dibalik. Inilah perbedaan objek dan pelengkap. Kamu dapat mengenalinya dengan membalik kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalimat intransitif.
Adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, dengan krayon merupakan keterangan cara. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh lain, kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di tanah lapang sebagai keterangan tempat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh bentuk lainnya, mereka berlatih sepak bola di lapangan. Mereka sebagai subjek, berlatih sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan tempat. Mengapa sepak bola berfungsi sebagai pelengkap, bukan objek? Jika dibalik sebagai subjek, maka akan terdengar menjadi sepak bola dilatih oleh mereka di lapangan. Terdengar aneh bukan? Hal ini karena kalimat ini tidak memiliki objek. Jadi, dengan membalik kalimat, kita dapat mengetahui kalimat tersebut transitif atau bukan. Jabatan atau fungsi pelengkap pada kalimat transitif tidak dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Jabatan atau fungsi keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 yang berjudul Sudah Besar. Kata sudah besar tidak hanya identik dengan pertumbuhan fisik saja, seperti tinggi badan, akan tetapi juga pada perilaku sehari-hari. Contohnya, dulu yang masih pesimis, masih takut-takut berbicara di depan kelas, kini sudah lebih percaya diri dalam berbicara, menghormati yang lebih tua, mengalah pada adik sendiri, dan masih banyak lagi contoh perilaku lainnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tak Muat Lagi, karya Dian Kristiani. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak, pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih, Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu pakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk mengganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin.
Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brrrr. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak. Usul Kiki. Bisa sih, tapi... Sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore! Teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Bagaimana menurut kalian cerita tadi? Menarik bukan? Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku bahasa Indonesia kalian. Selamat mengerjakan.